Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak kita merasa seperti ini saat membuka media sosial? Kita scroll satu video lewat, lalu video berikutnya lewat lagi, terus lalu berikutnya lewat lagi. Tidak terasa kita itu sudah sampai 1 jam berlalu, kadang bahkan sampai 2 jam. Tapi ketika kita mendengar nasihat, baru 1 menit saja hati mulai gelisah, ingin cepat selesai, ingin pindah ke video lain, ingin mencari sesuatu yang lebih menghibur. Aneh ya, untuk hal yang menyenangkan diri, kita punya banyak waktu. Tapi untuk hal yang bisa menyelamatkan diri kita, seringkali kita merasa berat. Padahal nasihat itu tidak selalu panjang, kadang hanya beberapa kalimat, kadang juga hanya 1 ayat, kadang hanya 1 pengingat sederhana. Namun entah kenapa hati kita itu sering menolaknya. Pengennya itu cepat-cepat saja. Bukan karena kita tidak paham, bukan karena tidak mengerti, tapi karena nasihat sering menyentuh bagian yang selama ini kita ingin abaikan. Nasihat mengingatkan tentang sholat yang mulai kita lalaikan, tentang dosa yang terus kita ulangi, tentang waktu yang terbuang sia-sia, tentang hidup yang terlalu sibuk mengejar dunia. Dan tidak semua orang itu siap diingatkan, karena diingatkan berarti harus jujur pada diri sendiri. Dan jujur pada diri sendiri terkadang terasa lebih berat daripada mendengar hiburan berjam-jam. Saudaraku, coba kita renungkan, mengapa saat ada video lucu, kita itu bertahan sampai selesai? Mengapa saat ada gosip, kita itu selalu penasaran? Makanya kita bisa nonton sampai berjam-jam. Dan juga mengapa saat kita itu pada saat ada hiburan, kita itu tidak merasa bosan. Karena semua itu mengikuti apa yang disukai nafsu. Sedangkan nasihat seringkali bertentangan dengan keinginan nafsu. Nafsu ingin bebas, sedangkan nasihat mengajak kita membatasi diri. Nafsu ingin selalu dituruti, sedangkan nasihat mengajak kita mengendalikan diri. Nafsu ingin merasa nyaman, sedangkan nasihat mengajak kita berubah. Itulah sebabnya mendengar nasihat terkadang terasa berat. Allah pun berfirman, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Pengingat akan selalu menemukan tempat di hati yang masih ingin mendekat kepada Allah. Kalau hari ini kita masih mau mendengar pengingat, masih mau merenung, masih mau mengoreksi diri, itu adalah nikmat yang besar. Karena tidak semua hati diberi kelembutan untuk menerima kebenaran. Ada orang yang setiap hari mendengar nasihat, tapi hatinya tidak bergerak sedikit pun. Ada orang yang sering mendengar ayat Al-Quran, tapi hidupnya tidak berubah. Bukan karena nasihatnya kurang baik, tetapi karena hatinya sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia. Saudaraku, mungkin masalahnya bukan kurangnya nasihat, karena hari ini nasihat itu ada di mana-mana. Masalahnya adalah hati kita yang semakin sulit memberi ruang untuk mendengarnya. Kita ingin hati tenang, tapi menghindari pengingat. Kita ingin hidup lebih baik, tapi menolak koreksi. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi merasa berat ketika diingatkan tentang Allah. Bukankah itu sesuatu yang perlu kita renungkan? Jangan-jangan selama ini kita lebih suka sesuatu yang menghibur telinga daripada sesuatu yang menyembuhkan hati.
Padahal tidak semua yang menghibur akan menyelamatkan kita, dan tidak semua yang terasa berat itu buruk. Obat sering terasa pahit, tapi menyembuhkan. Nasihat terkadang terasa tidak nyaman, tapi bisa menyelamatkan kehidupan kita. Maka jika suatu hari kita mendengar pengingat nasihat yang membuat hati tersentuh, jangan langsung lari, jangan langsung mencari hiburan lain. Coba diam sejenak, renungkan. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengetuk hati kita. Bisa jadi itu adalah pengingat yang selama ini kita butuhkan. Karena kita tidak tahu, mungkin satu nasihat yang kita dengar hari ini bisa menjadi sebab perubahan hidup kita, bisa menjadi sebab taubat kita, bisa menjadi sebab Allah membimbing langkah kita kembali ke jalannya. Dan saya doakan semoga Allah melembutkan hati kita, semoga Allah menjadikan kita hamba yang senang menerima nasihat, dan semoga setiap pengingat yang kita dengar semakin mendekatkan kita kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan sandaran jiwa, karena kita tidak sedang berusaha menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang terus berusaha kembali kepada Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.